Pada malam hari ini yang mau saya sampaikan adalah 5 amalan inti bulan Ramadan. 5. Kenapa Ustaz Somad itu kalau ceramah pakai angka 3, 5? Supaya jamaah mudah ngingat, dan saya pun ngomongnya nggak ngelantur ngalor ngidul kemana-mana. Pokoknya asal selesai 5 ini saya pulang. Dan mohon maaf kalau saya terlalu lama melihat ke depan, karena saya ngelihat jamnya sudah tepat itu di depan. Banyak juga masjid-masjid kadang masang jamnya di samping, khotib mimbarnya di sini. Gimana dia mau ngelihat jam? Jadi udah tepat itu letaknya di sana. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, amal yang pertama nanti yang kita isi di bulan Ramadan adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum shiyam. Amal yang pertama adalah shiyam. Apa itu shiyam? Shiyam artinya imsak. Apa itu imsak? Imsak artinya menggenggam. Amsaka yumsiku, imsak, menggenggam. Shiyam, imsak. Makanya dalam waktu sholat itu di masjid-masjid kita ada 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ada 2 lagi. 1 imsak, 1 syuruk. Nah, itu ada di jam kita. Kenapa disebut dengan imsak? Karena begitu terdengar sirine. Di Bogor ada sirine. Imsak. Maka kita mulai menggenggam. Apa yang digenggam? Mata digenggam, nggak boleh ngelihat macam-macam. Mulut digenggam, nggak boleh bicara macam-macam. Telinga digenggam, nggak boleh mendengar macam-macam. Hati digenggam, nggak boleh mikir merenung macam-macam. Pikiran digenggam. Inilah ibadah yang tidak mengeluarkan tenaga. Kalau bangun masjid, zakat, keluar duit. Infak, keluar duit. Tapi siam, nggak keluar apa-apa. Yang penting ibadahnya tahan. Tahan mulut, tahan bibir, tahan hati, tahan pikiran. Bapak Ibu siap ibadah siam? Alhamdulillah Pak Ustaz. Alhamdulillah Pak Ustaz, kata ibu-ibu. Suami saya itu kalau bulan Ramadan memang semuanya siam Pak Ustaz. Dari mulai habis subuh sampai maghrib matanya ditahan terus. Molor. Bukan tidur. Siam itu adalah tetap terjaga, tetap terbuka matanya, tapi begitu melihat yang haram langsung istighfar. Ada juga orang ketika melihat yang haram itu terus. Pas ditanya, kenapa kau nggak berkedip? Karena pandangan pertama sodakoh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan amal kita adalah siam. Kita tahan ini, menahan ini. Di dalam Islam disebut dengan sabar. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Makanya bulan Ramadan itu disebut dengan sabri, syahrus sabri, bulan sabar. Kenapa disebut sabar? Karena menahan itu berat. Menahan ini amat sangat berat. Banyak orang kalau disuruh bangun masjid, saya sanggup Pak Ustadz bangun masjid 20 miliar sanggup. Tapi kalau untuk nahan mulut nggak sanggup. Ada yang lebih parah lagi, ngasih duit nggak sanggup, nahan mulut nggak sanggup. Mati aja. Kasar sekali Ustadz Somad ini. Makanya mulut kalau mau macam-macam ditahan. Kabarnya anak si anu, mantu si anu, anak si anu, tetangga si anu, teman si anu, istri si anu, suami si anu. Ingat, ibadah kita siam. Jangan macam-macam. Terus kapan kita ngobrol? Nanti habis buka puasa. Allah ciptakan satu makhluk namanya lidah. Dengan lidah orang kafir jadi Islam. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Amal paling afdal amal lidah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Lidah. Tapi kalau lidah dipakai membicarakan aib orang lain,
ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Maukah kamu memakan bangkai saudaramu? Maka di bulan Ramadan mulut memang betul-betul ditahan, tenggorokan ditahan. Biasanya kalau sudah jam 8 semua ayam lewat, ayam goreng, ayam pop, ayam dangdut, ayam hutan, ayam Australia, ayam rendang, semua lewat. Tapi begitu di bulan Ramadan, tenggorokan ditahan, mata ditahan, telinga ditahan, pikiran ditahan. Dia hanya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk ke dalam toilet, toiletnya dikunci, pandang lihat ke atas kanan kiri nggak ada CCTV, sementara haus melilit sampai ke tenggorokan, ngelihat ada air bak seperti melihat cincau. Wow. Apakah ada jamaah Masjid Al-Hidayah yang mau minum air bak dalam kamar mandi? Gak ada. Padahal kalau dia mau, jangankan satu teguk, masuk kepalanya bisa. Gak mau. Kenapa? Karena saat itu dia sedang imsak, dia menahan dirinya. Kalau dia mau, masukkan air, habis itu keringkan bibir. Keluar dari kamar mandi, pura-pura lemas mau mati. Memang berat puasa hari ini bro ya. Iya. Nggak lama. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah Allah membuat satu ibadah. Nama ibadahnya Syam. Islam ini agamanya berat Pak Ustadz. Masa nggak boleh makan, nggak boleh minum? Jangan sangka cuman kita yang Syam. Kama kutiba alal ladzina min. Orang sebelum kamu puasanya lebih berat. Masa puasa orang sebelum kita lebih berat? Lebih berat. Mana contohnya? Inni nazartu lirrahmani sauma. Saya bernazar melaksanakan puasa. Walan ukallimal yauma insiya. Dan saya nggak akan ngomong. Jadi puasanya Maryam, ibunya Nabi Isa, jauh lebih berat. Karena kita hanya sekedar nggak makan, nggak minum. Tapi Maryam nggak makan, nggak minum, nggak ngomong. Bayangkan kalau puasa kita nggak makan, nggak minum, nggak ngomong. Gimana pembawa acara TV? Gimana Ustadz ceramah kultum zuhur asar? Begitulah Allah Maha Kasih Maha Sayang. Ramadan boleh ngomong atau nggak boleh? Boleh. Tapi ngomongnya yang baik-baik saja. Jadi siapa yang berhasil ibadah yang pertama ini, ibadah Syam, dia berhasil mengendalikan. Polisi, tentara, Babinsa, Babin Kamtibmas, tiba-tiba datang orang ngajak kelahi, ngajak berantem. Berani kamu sama saya? Maka saat itu dia sedang Syam, menahan dirinya. Apa kata dia? Inni shaim. Inni shaim. Kalau ada yang ngajak kelahi, ngajak berantem, caci maki, sumpah serapah, Syam. Dia berkata, inni shaim, inni shaim. Saya sedang puasa, saya sedang puasa. Polisi, tentara, angkatan laut, angkatan udara, marskal, panglima, punya pistol, dia pegang. Inni shaim, inni shaim. Habis azan maghrib. Biasanya orang kalau tidak makan, tidak minum, kurang zat gula masuk ke tubuhnya. Kalau gulanya turun, emosinya naik. Kalau sudah lapar, emosinya naik. Tapi di saat itu dia disuruh ibadah Syam. Kalau pada saat lapar saja sanggup menahan amarah, apalagi pada saat normal. Jadi ibadah Syam ini ibadah yang luar biasa. Makan nasi banyak-banyak, akhirnya naik nasi, beras, padi, gandum, karbohidrat. Makanya banyak orang sekarang makan sayur, makan buah. Pas ditanya, Bapak nggak makan nasi? Diet. Bapak nggak makan nasi? Diet karbo. Ustaz Somad ini kelihatannya dari badannya kayaknya diet ini. Saya seumur-umur nggak pernah diet. Ustadz ada pantangan? Ada.
pantang dekat. Jadi saya termasuk pemakan segala jenis makanan. Kenapa Ustaz nggak gemuk-gemuk? Memang sudah takdir Allah. Saya pernah dikasih tahu sama dokter di Batam, Ustaz Somad, saya lihat Ustaz terlalu kurus. Jadi saya sarankan Ustaz naikkan berat badan sedikit. Gimana caranya Pak Dokter? Minum susu kental manis. 1 hari 3 kali. Saya beli 90 saset. Pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Setelah 1 bulan saya timbang, normal. Pak Dokter, saya sudah minum sebulan, nggak naik. Kata dokter, kalau begitu berarti sudah takdir Ustaz. Yang kurus jangan sakit hati, yang gemuk jangan kecewa, yang penting sehat bisa beribadah. Betul? Hidup ini sebetulnya simple, sederhana. Yang susah itu mikirin omongan orang. Betul? Banyak yang ngaku ini. Dulu kalau kita tinggal di rumah sendirian, kunci pagar, kunci pintu, kunci kamar, tenang. Zaman sekarang kunci pagar, kunci kamar, di rumah, di kamar, nggak tenang. Kenapa? Di komen orang, Facebook, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Jadi kalau mau tenang, mati. Ya mati kan nggak bisa dipaksa Pak Ustadz. Ada jenazah lewat, ikut. Imam Ahmad bin Hambal punya ditanya. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali, Imam mazhab yang keempat. Kapan manusia ini tenang? Mata ladzatur rahah. Kapan manusia ini tenang? Ketika telapak kakinya pertama kali nginjak surga. Disitulah kita akan menemukan ketenangan. Di dunia ini kita nggak akan pernah tenang. Insya Allah, sebagaimana Allah kumpulkan kita malam ini di Masjid Al-Hidayah, berkumpul juga kita nanti di surga Jannatul Firdaus. Amin ya Rabbal. Ada jamaah yang ngomong ke saya, Ustadz, tolong perhatikan wajah saya baik-baik. Nanti kalau Ustadz nggak ngelihat saya di surga, tolong cari saya di neraka. Saya bilang, ente pede sekali masuk neraka. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pasti masuk surga. Ini semua yang ada di masjid ini masuk surga. Yang nggak hadir malam ini tapi nonton melalui channel, apa channel kita tadi? Jangan lupa saksikan hanya di Kalam TV. Subscribe, like, share, and comment. Yang nonton melalui online masuk surga juga, cuman surganya online. Enggak, walaupun nontonnya online, ngajinya online, amalnya offline, insya Allah surganya sama dengan surga kita, insya Allah. Cuman mereka agak telat dikit. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka digiring masuk ke dalam surga bersama-sama. Zumara, masuk surga bukan sendirian, masuk surga berjamaah. Insya Allah semua jamaah ini masuk surga. Yang pertama ketua, sekretaris, bendahara, pengurus, ustadz-ustadz kita yang ngajar semua masuk. Yang duduk di luar itu agak terlambat sedikit. Enggak bisa begitu logika berpikirnya. Boleh jadi yang di luar, yang berdiri, boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga daripada ustaz. Jangan diaminkan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika.
salawatullah alaika. Allahumma salli ala Muhammad. Ibadah yang pertama siam. Ibadah yang kedua, man qama Ramadan. Siapa yang melaksanakan qiyam? Yang pertama tadi siam. Yang kedua qiyam. Jamaah, kalau saya nanya jangan stres, jangan galau, karena kalau saya nanya itu nanti saya jawab sendiri. Ibadah yang pertama siam. Ibadah yang kedua qiyam. Saya jawab sendiri, jangan khawatir. Yang ibadah kedua adalah qiyam. Qiyam artinya berdiri. Kenapa disebut ibadahnya qiyam? Karena ketika manusia niam, siam, qiyam, niam. Niam artinya tidur. Kalau bahasa kampung kami, sleeping. Tidur. Niam. Ada orang-orang yang ketika manusia ini niam, sedangkan dia qiyam. Dia bangun malam, sholat, tahajud. Bagi yang pakai usolli, usolli sunnatat tahajud. Bagi yang nggak pakai usolli, ya nggak pakai usolli. Allah, jangan kelahi gara-gara usolli. Dulu, sekarang udah nggak lagi. Usolli orang di masjid, yang satu pakai usolli, usolli sunnatat tahajud. Yang sebelah lagi enggak pakai usolli. Kelahi gara-gara usolli. Gara-gara usolli kelahi di masjid. Orang luar masjid yang nggak sholat nanya, itu mereka di masjid kelahi gara-gara apa? Gara-gara usolli. Untung kita nggak ke masjid. Alhamdulillah, sekarang di kampung kami nggak ada lagi yang kelahi antara usolli dengan nggak usolli, Pak Ustadz. Kenapa? Karena sama-sama nggak sholat. Yang pakai usolli itu untuk menguatkan hati. Guna usolli itu lidaf'il waswasah, untuk nolak waswas. Dia ambil habis buka WhatsApp, habis nonton, habis scroll. Dia kalau nggak pakai usolli dia ragu. Maka untuk menguatkan hatinya usolli. Usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Supaya jangan sampai terjadi setelah takbir Allahu Akbar. Sholat apa ya? Sholat zuhur, sholat maghrib, apa sholat isya ya? 3 rakaat, isya aja lah. Nggak bisa begitu. Karena niat itu sebelum takbiratul ihram. Kalau mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, niatnya sebelum takbiratul ihram. Allahu Akbar. Tapi kalau mazhab Syafi'i, niatnya di dalam takbiratul ihram. Makanya orang mazhab Syafi'i itu takbirnya panjang. Allahu Akbar. Kenapa panjang? Karena dia masang niatnya di dalam. Saya tanya sama jamaah, Bapak Ibu niatnya sebelum atau di dalam? Nggak ingat Pak Ustaz. Innamal a'malu binniat. Segala amal ini dinilai karena niatnya. Jadi niat itulah yang membedakan antara ibadah dengan adah. Adah hanya kebiasaan rutinitas. Adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun malam, usahakan jangan tidur lama-lama. Cepat tidur. Ini makanya tausiah saya malam ini nggak lama, ini cepat. Supaya kita cepat pulang, cepat tidur. Tapi saya Pak Ustadz nggak bisa tidur cepat. Karena saya biasanya tidur jam 12, jam 1. Kalau tidurnya jam 12, bangun tahajudnya jam 3, itu pasti berat. Usahakan tidurnya jam 10, 11, 12, 1, 2, 3. 5 jam cukup. Tapi kalau nggak terbiasa tidur jam 10 kan payah tidur Pak Ustadz. Mulai besok malam jam 10 pasti tidur. Gimana caranya biar supaya saya bisa tidur jam 10 Pak Ustadz? Makan antimo. Hebatnya Masjid Al-Hidayah. Dia setiap 30 menit ganti mikrofon. Luar biasa.
Masya Allah, tabarakallah. Ini berapa kali ganti nih ya? Sampai mana tadi? Bahwa ketika kita cepat tidur, nanti mudah bangun malam. Maka bagaimana supaya mudah bangun malam? Besok pagi beli jam waker. Waker yang membangunkan. Kering. Jangan letakkan jam wakernya di dekat yang bisa dijangkau tangan. Karena kalau bisa dijangkau tangan, mati. Letakkan yang kira-kira kalau kita bangun. Kamu udah nikah? Belum. Loh, kenapa belum nikah? Ini udah mau dekat Ramadan. Emang mau bangunin tahajud pakai mercon? Mohon maaf, jangan tersinggung ya. Kunci dengar ceramah Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang ninggal. Ada yang tersinggung? Takut juga orang ini ninggal. Betapa indahnya nanti di malam Ramadan. Yang membangunkan malam adalah buah hati belayan jiwa. Siang dan malam terbayang-bayang. Malam tak kenyang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Oh, my black sweet. Hitam-hitam si tampuk manggis, walaupun hitam ku pandang manis. Tapi ada satu lagi, hitam-hitam si tampuk manggis, sudah hitam lututnya bekudis. Diambilnya air, jam 3 malam dipercikkannya ke wajah. Wake up my darling. Bangun AA. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz Somad, Ustaz Somad. Ya, boleh nanya Ustaz? Boleh. Boleh saya tahajud call dengan pacar saya? Oh, no. Tapi pacaran ini pacaran syar'i Pak Ustaz. Kami waktu pertama kenalan manggil ya akhi ya ukhti. Bulan berikutnya ya abi ya ummi. Bulan berikutnya ya almarhum ya almarhumah. Enggak ada yang namanya pacaran syariah tuh enggak ada. Jangan ada hubungan sebelum pernikahan. Ya Allah, jaga semua anak-anakku ini semua ya Allah. Alah Ustaz Somad kayak lahir langsung tua aja. Emangnya Ustaz dulu nggak pernah muda? Saya pernah muda. Saya pernah kuliah. Saya 4 tahun di Mesir S1 nggak pernah pacaran sama sekali. Kenapa? Nggak dapat. Persaingan ketat. Mahasiswa Indonesia 2.500. Yang laki-laki 2.100. Perempuan cuma 300. Saya termasuk yang tereliminasi. Tapi hari ini mereka menyesal. Allahu Akbar. Banyak sekali yang sakit hati. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Betapa indahnya. Pak Ustadz katanya nggak boleh nikah di bulan Sya'ban. Kenapa? Nanti takut kecelakaan di bulan Ramadan. Iya, pandai-pandailah menjaga situasi dan kondisi. Pada malam hari dibangunkan. Apa kata suami membangunkan istrinya? Wake up my honey. Betapa indahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Apa kata ibu mertua di samping? Papa, mantu kita sholat tahajud. Kita sejak nikah sampai sekarang subuh aja jam 8. Betapa indahnya. Mereka pun mulai mengendap-endap mendekati pintu kamar. Dia lihat rupanya TV belum mati. Jadi Pak Ustadz ibadahnya apa namanya? Qiyam. Qiyamnya dimulai dari mana? Sholat isya berjamaah. Habis sholat isya sholat tarawih. Habis sholat tarawih sholat witir.
jangan pulang sebelum selesai witir. Siapa yang sholat isya berjamaah, lanjut tarawih ditutup dengan witir bersama imam, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Ini banyak jamaah ini selesai tarawih pulang. Selesai tarawih pulang. Pas ditanya ngapain pulang? Witirnya nanti malam. Padahal mau ngabisin kolak sama cendol. Selesaikan witir di masjid. Nanti malam bangun jam 3. Masih boleh sholat lagi. Mana dalilnya? Nabi sholat setelah tahajud. Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Hanya saja afdal tahajud tengah malam. Tapi bukan berarti nggak boleh. Selesaikan dengan imam. Nanti bangun malam. Bangun jam 3. Sholat sunat wudhu. Yang pakai usolli. Usolli sunnatal wudhu. Yang nggak pakai usolli. Allahu Akbar. Habis sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Sholat sunat tahajud itu berapa Pak Ustadz? 8. Nggak bisa 8 Pak Ustadz? 6. Nggak bisa 6 Pak Ustadz? 4. Nggak bisa 4 Pak Ustadz? Nggak bisa 2, mati aja kau. Habis itu sholat hajat. Mintakan segala hajat-hajat kepada Allah. Yang pakai usolli. Usolli sunnatal hajat. Apakah hajatnya perlu disebutkan? Tak usah disebutkan. Dalam hati aja cukup.